Halo, masih di YouTube channel Tommy Sucipto. Terima kasih masih setia dengan YouTube channel saya. Saya masih ada di TPS Jatisari, Jati Asih, Kota Bekasi. Di sini base campnya, tempat ngumpulnya tim 09 Peduli Sampah. Ini base campnya. Ya, ini juga ada base campnya. Di sini di wabah COVID ini mereka tidak hanya mengelola sampah, tapi mereka juga peduli dengan kondisi dengan merebaknya wabah COVID-19 beberapa bulan ini. Dan dari tim 09 Peduli Sampah ini mereka membuat sebuah disinfektan gate ya, atau semacam spray untuk disinfektan di gerbang-gerbang perumahan. Dan sekarang ini kondisinya sudah banyak sekali terpasang untuk disinfektan gate ini. Oke, kita kenalan dulu sama tim 09 Peduli ya. Kita kenalan satu-satu dengan Pak Iwan. Ya. Nih yang ngikutin vlog saya, kenal lah. Kapten Ramesti bener. Oke, nih yang Kelitop. Yang ini bos siapa? Bisa kasih. Ini Pak Uday. Ini Kenek. Dia nggak apa-apa lah. Emang kenek dia. Oke, kita cari tahu cara buat disinfektan gate ya. Oke, kita cari tahu untuk buat namanya disinfektan gate ini butuh material apa aja. Ini Mas Keli mau ngasih tahu ya. Silakan. Oke, yang pertama yang kita butuhkan pompa DC high pressure. Ini ya. Nah, paling enggak kita pakai yang 60 sampai 100 watt dengan presurnya 70 PSI. Oke. Nah, terus jangan lupa adaptornya. Ini jadi satu ya? Iya, ini adaptor. Biasanya satu paket. Yang kedua, ini colokannya. Iya. Dan ini ke colokan listrik berarti ya, powernya ya. Oke. Yang kedua itu selang PE, selang irigasi. Oke. Ini kalau di manufaktur kadang juga bisa jadi angin ya. Angin high pressure juga bisa ya. Pressure bisa. Oke, selang irigasi. Yang kedua mist nozzle-nya. Ini yang membuat air itu jadi seperti embun, seperti kabut. Oke. Ini. Oke, habis itu kita ke ini berarti ya, gentong ya. Ya. Oke. Untuk penampungan desinfektannya. Ya, oke, jadi disinfektan masuk ke sini, disedot sama pompa ini, ya, dan dispray dengan selang irigasi ini ya. Irigasi, ya. Oke, untuk memang ada beberapa artikel yang ada di internet terkait dengan disinfektan yang memang dilarang oleh WHO, tapi setelah saya baca memang itu sangat beresiko sekali apabila klorin dicampur dengan H2O2 dan juga dicampur alkohol ya. Ingat, disinfektan tidak menggunakan alkohol ya. Kalau misalkan memang detol ya detol dengan air, klorin dengan air, seperti itu ya. Jadi cenderung ya jangan dicampur-campur ya. Jangan dicampur-campur. Jadi kalau misalkan memang disinfektan tidak menggunakan alkohol. Oke, Om Andreas, Om Ya. Keli, ini untuk disinfektan gate ini tujuannya apa sih? Jadi gini, di musim corona ini kalau kita di 09 kita sudah rutin seminggu 3 kali atau 2 hari sekali kita semprot di area kita. Oke, Nah, pakai yang semprotan gitu ya, mobile. Nah, untuk di pintu gerbang itu tujuannya untuk tamu atau ojek online atau orang yang dari luar yang mau masuk ke area kita, itu minimal kita lakukan penyemprotan atau sprayer di mereka, tamu-tamu itu. Oke, berarti untuk yang selain warga ataupun warga yang memang keluar masuk area itu memang harus melewati disinfektan gate. Betul. Itu ya. Karena kalaupun misalnya warga kita dia di rumah itu sudah steril, tapi ketika kita mereka ke Indomaret, keluar atau ke belanja dan lain sebagainya, motor itu kan bisa jadi dipegang oleh tukang parkir atau orang yang ada di luar sana.
sehingga kita tidak tahu apakah mereka terjangkit atau tidak. Nah, untuk menangkal itu kita bersihkan ya, ketika mereka dari luar mau masuk area kita ya kita spray, kurang lebih seperti itu. Oke, sip. Berarti clear ya teman-teman, fungsi dari disinfektan gate ini untuk ya menangkal virus-virus yang memang menempel di kendaraan, di orang jalan juga termasuk berarti ya? Orang jalan. Oke, siap. Atau mungkin tukang sayur juga. Tukang sayur kan dia banyak berinteraksi di pasar, Iya. segala macam kendaraan mereka, barang-barang yang dibawa oleh tukang sayur itu mungkin sudah lewat 2, 3 atau 4 tangan, sehingga ketika masuk ke gate kita semuanya dibersihkan dengan spray ini. Oke, makasih Om Andreas. Siap. Sip. Oke, kita ikuti instalasi mereka di salah satu perumahan dekat sini ya. Ini lagi persiapan mau dibawa. Oke, tadi ada informasi dari salah satu tim peduli 09 ini, kalau RW di sini, kalau masih di sekitaran sini, sekitaran Kelurahan Jatisari, untuk instalasi disinfektan gate dipersilahkan. Tapi kalau untuk yang jauh-jauh biasanya dikirim aja, tidak pakai pasang. Dikhawatirkan wabah COVID-19 itu malah masuk dari teman-teman yang memang peduli untuk memasang disinfektan gate ini. Oke, kita ikuti perjalanannya untuk masang. Kita mau instalasi, berangkatnya pakai gerobak motor. Ya, terinspirasi sama kota Medan kayak ini. Timnya ada 3 orang, sama saya 4 orang. Oke guys, kita mau instalasi disinfektan gate dengan tim peduli 09. Oke. A few moments later. Dan ini teman-teman lagi masang ya. Ini masih daerah Jatisari, jadi ketua RW di tempat tadi masih mempersilahkan untuk dipasang. Tapi kalau untuk di luar Jatisari, kita dari tim peduli RW 09 kirim barang aja ya. Oke, ikuti terus YouTube channel saya. Untuk di perumahan ini permintaan dari warga itu adalah 2 gate ya, 2 gate. Jadi kendaraan atau orang itu lewat gate ini mengalami 2 kali siraman ya. Ada berbeda-beda, ada yang memang sistemnya 2 gate, ada yang hanya di tengah aja, tapi ada juga yang di kanan kiri ya. Oke, instalasi sudah selesai di klaster Permata, Taman Jatisari Permai. Thank you ya, tim. Ini tim dari klaster Permata. Siapa ya? Makasih, Mas. Ya. A few moments later. Oke, saya balik lagi ke TPS Jatisari. Jadi disinfektan gate itu bukan sebagai penghilang virus corona, bukan ya. Ini harus diluruskan, tidak sebagai juga sebagai obat dari virus COVID-19, enggak ya. Tapi fungsi dari disinfektan gate itu adalah membuat benteng
benteng dari virus COVID-19. Jangan sampai virus COVID-19 itu mendekat ke kita. Rebahan, no, kita lawan. Jangan sampai virus itu masuk ke lingkungan kita. Caranya banyak cara. Kita tingkatkan imunitas tubuh dan juga kita jaga supaya lingkungan kita selalu bersih, ya. Caranya juga banyak, ya, kita bersihkan karena juga kebersihan sebagian dari iman. Oke. Ikuti terus YouTube channel saya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ciao.